Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, di mana pada channel ini akan membahas pengalaman horor, cerita seram, dan juga sejarah. Nah, di video kali ini masih berada di ruang lingkup Pulau Bali, di mana admin akan membahas cerita horor yang diberikan oleh teman admin ketika ia pernah berbelanja di dunia lain. Saat hendak memancing di sungai yang cukup terkenal di daerah Lotunduh, Gianyar, Bali. Wah, lucu ya, kok bisa ia pergi memancing dan masuk ke dunia lain untuk berbelanja? Hahaha. Perlu admin tegaskan bahwa cerita ini merupakan pengalaman nyata yang dialaminya. Antara percaya dan tidak percayanya, admin serahkan ke kalian. Jadi sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015, di mana seorang pemuda yang berasal dari daerah yang berinisial B, yang berada di Kecamatan Ubud, mempunyai rencana memancing ikan di sungai yang berada di daerah Banjar yang berinisial M. Pemuda ini admin beri nama dengan sebutan Manangga, karena namanya disamarkan sesuai informasi. Manangga ini pada hari Minggu pergi memancing dengan temannya yang bernama Gus C. Hal ini sudah ia rencanakan sebelumnya, karena ia mau mencoba pancingan yang baru ia beli. Biasa, ngetes pancingan yang baru. Dan Gus C ini pun mengiyakannya saja. Lalu ia mau ikut dengan Manangga, karena Gus C juga memiliki hobi memancing. Lalu mereka pun langsung berangkat ke daerah Banjar yang berinisial M di Lotunduh Ubud, Gianyar, Bali. Baik teman-teman, admin jelaskan lagi ya. Mereka ini memancing ke sungai di daerah sana, di mana sungai itu berdampingan dengan pura dalam yang dikelilingi kuburan. Dan di tengahnya merupakan jalan umum. Sungainya itu cukup besar dan berada di bawah jembatan jalan umum tersebut. Dan jika kita ingin ke sungai itu, kita harus berjalan sekiranya 200 meter dari atas jalan umum. Dan di jalan menuju ke sungai itu dikelilingi tumbuhan bambu yang sangat besar dan juga semak belukar. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di sana. Manangga ini langsung memarkirkan motornya. Lalu mereka tidak sengaja melihat ada sebuah warung kecil yang berada di tepi semak-semak itu. Dan warung itu pun dekat dengan jalan menuju ke sungai tersebut. Banyak ada orang yang berbelanja ke warung itu. Lalu Manangga ini yang ingin bersantai dulu sebelum memancing hendak menuju ke warung tersebut bersama Gus C. Karena waktu itu menunjukkan tepat jam 12 siang, di mana menurut kepercayaan orang Bali, jika waktu menunjukkan jam 12 siang, kita harus berhenti sejenak dari pekerjaan maupun aktivitas di luar rumah maupun di jalanan. Dan singkat cerita, sesampainya dia di sana, Manangga ini melihat penampilan pedagang dari warung tersebut yang begitu masih muda. Dan teman dari Manangga ini menanyakan pedagang tersebut. Pedagang itu perempuan dengan berpakaian seperti zaman dulu, di mana terlihat di sana bahwa desain dari warungnya itu seperti warung pada zaman dulu yang berupa gubuk, dan orang-orang yang berbelanja di sana juga sudah sangat tua. Dari pernyataan dagang itu, Manangga ini seakan-akan tidak peduli dan ingin bersantai di sana sebelum ia memancing, sehingga Manangga ini memesan minuman dingin seperti es jeruk, karena yang ia jual di sana sangat banyak. Mulai dari makanan, snack, minuman, dan juga rokok. Lalu Manangga ini memesan 2 minuman untuk dia dan temannya. Singkat cerita, saat minuman itu datang, ia langsung meminumnya sambil mengobrol ringan dengan temannya hingga waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Lalu Manangga ini dan temannya menanyakan harga minuman tersebut. Kemudian pedagang itu memberitahu harganya dengan harga Rp1.000. Lalu Manangga ini dan juga temannya yaitu Gus C terkejut karena baru pertama kali ia membeli es jeruk yang begitu sangat murah. Akan tetapi di samping itu mereka juga senang karena harganya yang sangat murah. Biasa, orang masih muda. Dan mereka lalu membayarnya. Setelah itu mereka langsung menuju ke sungai itu untuk memancing. Pada saat pertengah jalan, Gus C ini
baru sadar bahwa pancingannya itu tertinggal di warung tersebut. Lalu Gus C menyuruh Manangga ini untuk diam di sana, dan Gus C akan mengambil pancingannya yang tertinggal di warung tersebut. Saat dia tiba di sana, warung tersebut sudah tidak ada. Gus C melihat hal ini tampak dibuat heran, dan juga dibuat seperti tidak percaya akan hal tersebut. Kemudian Gus C ini memanggil Manangga yang masih berada di bawah, dan ia mengatakan bahwa, "Man, dagangnya sing ada no." Lalu Manangga ini menjawab, "Hah? Maksud cine? Nah, maigen malu," ujar Gus C ini. Sesampainya Manangga itu di atas, benar saja, ia juga dibuat sangat tidak percaya, karena warung itu sudah tidak ada. Manangga yang dibuat bingung akan kejadian itu mengatakan, "Busan dagangnya ado, maro ajan kalian tuun sagetang warungnya beseng ado," ujar Manangga. Lalu Gus C ini melihat pancingannya tersebut bersandar di pohon bambu, karena di daerah itu sangat banyak pohon bambu dan juga semak berdukar. Lalu ia pun mengambilnya hingga dia langsung bergegas turun. Sesampai mereka berjalan turun menuju sungai itu, mereka masih tidak percaya akan hal tersebut, dan juga mereka pun merasa sedikit ketakutan. Mungkin saja warung dan juga pedagangnya itu bukan manusia. Bisa jadi itu makhluk halus yang berada di daerah tersebut, yang bisa disebut dengan gamang, akan tetapi wajahnya mirip dengan manusia. Menurut Manangga ini, makhluk halus itu bisa menirukan aktivitas maupun lingkungan hidup dari bangsa manusia. Dan selain itu, mereka juga bisa menampakkan aktivitas mereka ke dunia nyata. Dan Gus C ini mengira, mungkin saja tadi kita bersantai di dunia lain. Karena kekhawatiran mereka mendadak tidak jadi memancing dan ingin kembali pulang ke rumah. Karena mereka takut nantinya mereka mendapatkan musibah atau kejadian yang sama seperti tadi. Sesampai saat ini, Manangga masih ingat dengan kejadian itu, karena kejadian itu di luar pikiran manusia. Dan dia pun masih bertanya-tanya akan hal tersebut. Selain itu juga, ia menceritakan pengalaman horornya ke teman-temannya maupun keluarganya, termasuk admin yang mengangkat pengalaman horornya di channel ini. Baik teman-teman, apakah kalian percaya jika Manangga ini dan temannya memasuki dunia lain? Jika kalian memiliki pendapat lain dari video ini, tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, itulah tadi cerita dari pengalaman teman admin yang pernah berbelanja di warung gaib. Kalian boleh percaya maupun tidak akan cerita ini. Semuanya admin serahkan ke kalian. Jika ada salah kata ataupun ucapan dari video ini, admin mohon maaf. Lalu jika kalian suka video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.